Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Hairul Ramadan. Di video kali ini kita bakal bahas tentang kenapa senar sudah tenggelam tapi sering melengkung. Jadi senar tenggelam tapi dia kadang-kadang sering melengkung, ya kan? Jadi udah narik, ibaratnya narik sekali tapi dia ibaratnya benang langsung melengkung. Nah, ini kita bakal bahas. Jadi yang mau bertanya boleh langsung di komentar. Dan ini kita ibaratnya kita cari solusi tentang benang ini kenapa bisa melengkung kayak begini dan banyak sebabnya. Jadi tonton terus videonya sampai akhir biar nggak gagal paham. Dan sebelumnya yang mau beli produk-produk KR Impress bisa langsung aja, ada linknya di deskripsinya ya. Jadi di deskripsi video ini, nah seperti yang di atas ini kayak esen, kayak rangkaian kail, nanti ada busa, busa rangkaian kail. Nah nanti dicek aja ada umpan-umpan ikan emas ya, jadi boleh dicek di linknya ada di deskripsi produk. Jadi saya belum jual di toko pancing, jadi kalau mau beli produk KR Impress langsung aja klik linknya ada di deskripsi. Oke, kita lanjut video berikutnya. Jadi kita di sini itu bicara tentang benang. Jadi ini pertanyaan dari subscriber saya. Dia bertanya kenapa senar sudah tenggelam tapi sering keriting kalau habis narik ikan pertama, ibaratnya kayak gitu. Ada beberapa kendala mancing. Pertama, ini bener-bener real dari pertanyaan subscriber saya. Senar tenggelam tapi kadang sering keriting pas narik ikan yang pertama atau kedua. Nah itu biasanya tarikan itu bisa benang menjadi keriting. Dan ini menurut saya pertanyaan sangat menarik sekali. Jadi banyak kendala dari para pemancing biasanya terjadi seperti ini. Jadi kita lagi narik enak-enak, ikan lagi makanin, tiba-tiba benang ini keriting. Jadi ibaratnya yang tadinya gentakannya lebih cepat, jadi gara-gara benang ngeper ini, benang keriting kayak gini, jadi speed kita kurang. Jadi kalau ibaratnya udah ngetrik harusnya kita gentak, nah itu kita telat dari situ. Nah ini banyak banget terjadi dari para pemancing, jadi kita jelaskan sampai habis. Jadi ini bisa terjadi sangat fatal menurut saya. Semahal apapun benang pasti bakal terjadi kendala seperti ini. Benang sudah tenggelam, jadi ibaratnya benang ini ngeper. Jadi ibaratnya ikan lagi baru turun atau ikan lagi makanin, itu sangat membuat kita speed berkurang. Jadi ibaratnya kalau di empang tuh kalau lagi mancing enak-enak ya begitu, tiba-tiba terjadi benang melengkung kayak gini, ibaratnya ngeper lah kalau dibilang. Nah ini membuat speed kita berkurang, jadi kurang yakin jadi mancingnya. Dan beberapa ini akan saya kasih beberapa poin ibaratnya kenapa bisa terjadi seperti ini. Poin pertama, bisa kita cek dulu dari penggunaan joran kita. Nah dari di ujung maritnya itu ibaratnya udah Fuji apa belum ya maritnya. Nah itu bisa kita cek dulu. Itu bisa juga dari kendala itu ibaratnya membuat benang jadi ngeper atau ibaratnya benang jadi melengkung. Nah ini sebenarnya poin yang pertama. Jadi kalau emang ujung marit jorannya ini belum Fuji, nah itu bisa kita cek. Untuk pembelian joran itu ibaratnya kita harus cari yang sudah Fuji seperti ini. Ini bisa terjadi karena marit joran ini belum Fuji, jadi bisa ibaratnya tuh membuat benang itu jadi kayak ngeper dan mudah keriting lah kalau dibilang. Poin yang kedua ini, marit joran ini terlalu apa ya, terlalu kecil kalau dibilang. Jadi membuat di lubang-lubang ini, nah ini terlalu kecil, ibaratnya membuat lumut-lumut ini pada nempel lah di sini. Ibaratnya kalau lumut-lumut udah pada nempel kering, nah apalagi kalau udah nyangkut ibaratnya udah umpan ada di sini juga, wah ini atau lumpur ada di sini juga kering. Nah ini yang membuat benang menjadi ngeper atau keriting. Yang poin ketiga ini bisa terjadi karena marit joran ini ibaratnya nih yang bulat ini, yang kaca-kacanya ini dia udah termakan usia, ibaratnya udah bergaris lah kalau dibilang. Nah ini bisa terjadi fatal sekali ya kalau ibaratnya kalau udah bergaris, ibaratnya kacanya udah termakan usia, ibaratnya udah sering kita pakai. Ini bisa terjadi benang melengkung atau keriting yang membuat
mancing ibaratnya benang keriting, jadi nggak happy lagi lah, cepet keriting benangnya. Dan yang keempat ini juga sering banget terjadi ya kalau dibilang. Jadi setelah kita mancing, kadang kan kita males buat bersihin ujung ibaratnya marit joran ini. Nah, marit joran ini ibaratnya yang membuat benang itu keriting. Ibaratnya kan kalau kita nggak cuci besok, ibaratnya mau mancing lagi. Nah, ini membuat kayak lumut-lumut yang sudah kering. Nah, ini membuat ujung marit joran ini menjadi tajam. Nah, ini mengganggu sekali. Jadi bahaya bisa terjadi seperti ini dan membuat benang bisa putus atau keriting. Dan yang kelima ini juga banyak orang yang tidak memperhatikan, yang membuat benang jadi ibaratnya keriting, membuat benang ngeper, jadi repot lah kalau dibilang. Nah, ini sudah termakan usia. Nah, ini jadi bisa sudah termakan usia. Nah, ini biasa penyebabnya itu dari kita mancing tuh nggak pernah kita bersihin. Nah, ini membuat lumut masuk pada bagian-bagian roller ini dan membuat ibaratnya roller ini tidak bekerja secara sempurna. Ibaratnya membuat benang menjadi keriting. Nah, itu repot sekali ya, ini termakan usia. Ibaratnya di sini sering kita pakai tapi kita jarang bersihin. Nah, ini repot juga ya. Nah, ini yang keenam ini cukup fatal ya kalau dibilang. Jadi terjadi biasanya itu di menit awal kita mancing dari pagi sampai jam 12 itu biasanya belum terjadi benang melengkung ya kan ibaratnya atau ngeper. Nah, itu biasanya di atas jam 12 itu lumut naik. Nah, itu yang membuat ujung joran kita kering. Nah, itu yang membuat benang kita ngeper, ibaratnya keriting lah. Jadi itu solusinya ibaratnya menurut saya, nah itu bisa diputuskan dulu ibaratnya kisaran 1 sampai 2 meter. Nah, baru kita bisa mancing lagi dan dicek semuanya ibaratnya dari maritnya, ibaratnya dari rollernya. Nah, itu beberapa solusi menurut saya, dan itu bisa terjadi di benang semahal apapun, ibaratnya bisa terjadi seperti itu. Jadi kuncinya itu ibaratnya setelah mancing ibaratnya kita harus perawatan dari joran itu kita lap lagi ya. Pokoknya ada beberapa lah video saya yang menjelaskan tentang teknik ibaratnya buat bersihin benang seperti apa. Ada beberapa cara. Nah, jadi bisa ditonton video-video saya yang lain. Jadi kayak banyak sih subscriber saya atau follower saya yang DM Instagram saya. Jadi ada beberapa pertanyaan juga yang mereka belum paham tentang misalkan joran kenapa seperti ini, atau benang kenapa seperti ini, pelampung kenapa seperti ini. Jadi sebenarnya udah saya jawab beberapa video. Mungkin ditonton semua video-video saya jadi bisa lebih paham. Jadi intinya ada beberapa poin di sini yang kita bicarakan. Jadi ujung ya terutama itu menurut saya tuh dari marit jorannya juga penting ya. Jadi kita harus cari yang Fuji. Kalau emang belum Fuji kita bisa ganti ya kan, ibaratnya marit ujung jorannya kotor. Nah, ini penting banget ya kan. Jadi kita setelah mancing bisa kita bersihkan lagi, bisa dari rollernya. Nah, ini penting sekali. Ada beberapa kendala yang membuat benang keriting. Nah, ini sebenarnya ini kalau menurut orang itu sebagian tidak bermanfaat, tapi kalau menurut saya pribadi itu sangat bermanfaat ya. Jadi saya nge-share video ini biar menurut saya itu dapatlah solusinya. Jadi nggak perlu tanya-tanya orang, jadi langsung nonton YouTube saya. Nah, ini ada nih beberapa solusinya seperti ini, kenapa benang bisa terjadi seperti ini. Nah, ini karena berpengaruh buat mancing juga. Jadi kita benang ngeper itu benang susah tenggelam apa ya, itu banyak banget sih solusinya ibaratnya yang saya jelaskan di sini. Jadi itu pengaruh sekali buat mancing, apalagi sekelas mancing ikan emas. Itu sensitif sekali kalau menurut saya. Oke, jangan lupa di share ya video saya, di like, yang belum subscribe di subscribe, dan bisa bertanya di Instagram saya, nanti saya jawab. Tapi mohon maaf kalau jawabnya agak lama karena saya kan sambil bekerja atau mengerjakan esen yang lain, umpan yang lain ya. Pokoknya begitulah. Jadi bisa langsung aja yang mau lihat produk saya, ada linknya di deskripsi video ini. Nah, nanti bisa di order, dan yang belum berlangganan langsung aja di subscribe dan di share, like ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 waktu.